istilahnya pengakuan diri. Dia perlu eksistensi. Kerja perlu pride kan? Betul. Wih. Wah, kerja 6 hari. 6 hari. 9 ke 9 kebayang. 72 jam per minggu. Ya capek dong. Capek betul. Saya selalu menyebut anak-anak Gen Z ini sebagai generasi pencet. Tuntutan materi, gaya hidup, membeli rumah, properti, begitu ya, mengumpulkan kekayaan yang kemudian mereka protes. Iya, lu namanya hanya ada satu. Nah ini hanya ada satu. Hai Gen Asta, selamat datang di Astakom Inspirasi Masa Depan. Pernah nggak kalian mendengar istilah manusia tikus? Ini bukan soal film kartun yang viral, bukan juga soal mitos urban, tetapi ini adalah bentuk keresahan Gen Z di Cina. Tapi mengapa harus tikus? Apa hubungannya dengan kesehatan mental? Apa hubungannya dengan keresahan Gen Z yang ada di Cina? Nah, untuk membahas fenomena ini, kita akan mengupas tuntas bagaimana istilah manusia tikus ini bisa muncul. Kita langsung ngobrol dengan Mbak Joyce Manurung. Apa kabar Mbak? Apa kabar baik? Alhamdulillah. Lama nggak jumpa ya? Iya, long time no see. Masih sibuk dengan kegiatan kelas-kelas? Ya beginilah, intinya kita berbagi ya, bercerita, sharing, itu poinnya sebenarnya. Dan tetap di pengembangan SDM. Betul. Kaitannya dengan psikologi, komunikasi, kepemimpinan, ya berhubungan dengan pengembangan diri lah. Dan itu kunci untuk pengembangan karir, begitu ya? Salah satunya. Salah satunya. Nah Mbak Joyce, beberapa hari yang lalu saya baca di sebuah media nasional artikel yang berjudul Manusia Tikus yang viral di Cina. Yes. Yang itu saya baca bentuk kekecewaan, protes generasi muda yang ada di sana terkait dengan realitas sosial yang begitu keras di sana itu. Iya. Bekerjanya, kemudian tuntutan materi, gaya hidup, membeli rumah, properti, begitu ya, mengumpulkan kekayaan yang kemudian mereka protes. Akhirnya ya udah gua leha-leha saja, gua tenang-tenang saja. Yang kemudian mereka melabelinya dengan manusia tikus. Ini unik. Iya. Kenapa bisa muncul fenomena ini? Nah ini menarik ya, karena kalau kita merasakan ini kayaknya hanya ada di Cina gitu ya. Padahal kalau dilihat konteks manusia tikus ini dalam bahasa kerennya disebut lying flat. Oh. Jadi kayaknya rebahan ya. Rebahan Nih. Rebahan tapi santai-santai, kayaknya nggak produktif. Sebenarnya kalau kita perhatikan apa yang sedang mereka tadi protes itu ngomongin apa sih? Mereka itu ada istilahnya budaya teknologi 996 Kang Asep. Apa itu? 9 to 9 kerjanya. Bayangin, kita aja 9 to 5 9 to 5 saya. Mereka 9 to 9. 9 to 9. In 6 days. Wih. Wah, kerja 6 hari. 6 hari. 9 ke 9 kebayang. 72 jam per minggu. Ya capek dong. Capek betul, pasti. Itu yang membuat mereka merasa keletihan secara fisik. Itu tidak seberapa karena ada tuntutan lain bahwa mereka harus sejahtera secara finansial. Jadi mereka itu dipaksa tanda kutip. Nah mereka merasa di belahan dunia lain nggak gitu-gitu amat lah gitu ya. Ya mungkin di negara kita masih konohannya masih asik-asik aja ya. Asik-asik gitu aja. Kan? Masih santai-santai aja. Santai. Kok bisa sih hidupnya kayak gitu. Betul. Nah mereka bilang ya udah kalau gitu kenapa kita nggak seperti mereka? Mungkin itu pemikirannya. Sehingga mereka merasa bahwa mereka tidak perlu energik. Nggak perlu ambisius. Betul. Mereka tidak perlu mendapatkan pengakuan pihak lain. Nggak perlu divalidasi kok. Iya. Kita sudah nyaman. Kata nyaman ini penting. Nah kalau nyaman artinya mereka sehat secara mental. Itu bagi mereka. Sehingga mereka mikir nih, kenapa kerja harus capek-capek secara fisik? Capek-capek. Ini yang penting dong pikirannya. Betul, pikirannya. Jadi mereka merasa dengan cara di rumah, mungkin work from home. Itu ya. Jadi work from anywhere. Jadi nggak murni harus rebahan. Betul. Mereka santai tapi mereka menghasilkan. Itu yang mereka inginkan. Oh berarti dari satu sisi kalau di istilah manusia tikus itu akan jadi positif. Kalau memang mereka santai-santainya ini produktif. Yes. Begitu ya.
Tapi ada juga kalau mungkin di satu sisi kalau mereka hanya sekedar santai-santai, tidak melakukan apa-apa. Betul, artinya mereka menikmati apa yang sudah ada. Sudah ada. Misalnya mereka sudah punya fasilitas, Mm-mm. tumpukan pundi-pundinya Betul. banyak gitu ya. Jadi mereka berpikir buat apa harus mencari lagi. Tapi kalau bagi saya ini sebuah fenomena yang sifatnya hanya temporer. Iya, iya. Yang sewaktu-waktu akan berubah kan. Berubah. Artinya definisi lying flatnya, tidur rebahannya itu, karena diibaratkan sebagai tikus di Digorong-gorong. Di got ya. Kayaknya di situ aja. Itu mungkin hanya sementara. Mm-mm. Tapi yang menjadi menarik adalah kita pasti khawatir ini bisa menjadi hal yang dicontoh. Itu loh. Betul. Nah ini Terutama yang mau saya tanyakan tuh. gitu ya. Bagaimana dengan fenomena kemungkinan terjadi di Indonesia, di negara kita? Bagaimana melihatnya itu, Mbak? Kita tahu ya, era digitalisasi ini memunculkan banyak kemudahan. Betul. Saya selalu menyebut anak-anak Gen Z ini sebagai generasi pencet. Semua serba pencet. Iya, iya. Mau makan hitungan detik ada. Ada. Mau tahu sesuatu hitungan detik dapat. Dapat. Semua bisa dijangkau, reachable. Gitu ya. Iya. Jadi kalau buat saya kemudahan itu membuat seseorang merasa semua harus instan. Instan. Tidak ada effort. Betul. Dulu zaman saya Mas Asep itu harus ke toko buku tuh harus jalan. Jalan, betul. Waktunya sekian. Ini kan nggak perlu. Nggak perlu, betul ya. Sehingga bagi anak-anak semua hal harus didapatkan dengan cara yang mudah. Iya. Ketika ada sesuatu yang sulit nih, Iya. mereka nggak mau. Mereka protes. Protes. Oh itu aja bisa, kenapa? Kira-kira gitu ya. Nah protes-protes inilah yang membuat mereka jadi relaktan terhadap sebuah proses yang butuh daya juang. Nah problemnya gini Mbak Joyce, kalau di orang tua mungkin ya, di keluarga yang berada, itu tidak jadi persoalan gitu ya. Yes. Yang kemudian saya melihat di masyarakat menengah ke bawah, yang kemudian untuk menghadirkan tadi yang dipencet-pencet itu, membutuhkan uang, orang tuanya belum tentu punya atau tidak. Akhirnya menimbulkan efek sosial yang baru. Betul. Gitu kan, ada anak yang kok orang tuanya kurang sopan. Gitu kan, pengen dibelikan mobil, pengen dibelikan HP, nuntut, ngomongnya kasar. Pengen dibelikan, kemarin ada tuh yang lucu, pengen dibelikan skincare. Dia marah-marah tuh ke bapak sama ibunya. Kan jadi lucu gitu loh, Mbak. Ini jadi problem sosial tambahan menurut saya apabila terjadi untuk keluarga yang kurang mampu. Yes. Generasi Z ini kan memang kita lihat rentang usia cukup jauh ya. Antara 13 remaja lah, 13 tahun hingga 23 tahun, dewasa awal. Untuk yang remaja ini menjadi sesuatu yang kritis. Kenapa? Di usia-usia ini Kang Asep, mereka itu sedang unjuk gigi. Iya, show of force begitu ya. Itu kayaknya mesti ngasih lihat nih, flexing lah kalau di media sosial gitu. Betul. Yang menjadi sikap prihatin bagi saya, sekarang banyak difasilitasi ini flexingnya. Loh, handphone bisa disewa loh per hari. Oh ya? Iya. Saya belum pernah tuh nyewa. Gaun itu, tas mahal itu bisa disewa. Jadi tidak perlu beli? Nggak perlu beli. Dia bisa nongkrong di media sosial, dia kasih tahu orang-orang nih, saya nggak kalah tuh, dengan hanya menyewa. Dengan hanya sewa. Nah, masuk ke usia yang jauh lebih tinggi, masuk usia dewasa awal, adanya pengakuan diri. Dia perlu eksistensi. Bekerja perlu pride kan? Betul. Dia harus nongkrong nih di gedung-gedung yang bagus. Iya. Nah kembali lagi ini butuh effort. Kalau tadi yang katakan Asep nggak ada fasilitas. Iya. Banyak cara sekarang Kang Asep. Belakang itu kan banyak cara. Nah ini yang mereka pakai sehingga mereka bisa, ya saya nggak tahu istilahnya ya, apa normalisasi, apakah istilah itu yang tepat saya nggak tahu juga. Iya. Cara-cara itu dipakai untuk memudahkan jalan. Kedekatan dengan figur-figur tertentu. Makanya sekarang banyak yang senang jadi orang populer Kang Asep. Iya. Jadi konten kreator, YouTuber, influencer, cara dapat uang gampang, populer, cepat. Kalau kita melihat gap itu kan ada rentang ya, antara realita sama harapan. Betul. Makin jauh gap ini, maka kemungkinan besar rasa nggak nyaman makin besar. Rasa nggak nyaman ini bisa beda-beda intensitasnya. Dari mulai kita bisa menetralisir, menerima, sampai nggak bisa menerima. Nah kalau nggak bisa menerima, muncul tuh namanya stres. Pengen handphone nggak punya duit loh, gitu ya. Pengen eksis di dunia hiburan seperti para
selebriti. Tapi saya nggak punya jalur misalnya. Betul. Dia tegang secara mental, tension. Atau stres kita sebut begitu. Nah kalau stres berkepanjangan tidak terolah, nah ini yang tadi. Muncullah isu-isu mental. Makanya sekarang Kang Asep tuh banyak tuh panic attack. Gangguan cemas, depresi pada remaja. Yang sebenarnya mungkin kalau dilihat kondisi lingkungannya tidak memicu itu secara signifikan. Tapi tuntutan pribadinya yang memicu karena lingkungannya punya gambaran begitu. Dia lihat di media sosial. Dia jangan lupa ya, ada istilah namanya imitasi, mencontoh. Kita itu paling gampang tuh belajar nyontek. Oh iya betul. Itu pelajaran dari kecil itu. Gak perlu rumit-rumit, nyontek aja. Nah kita tuh juga hidup nyontek. Kang Asep. Di media sosial ada apa? Nyontek. Betul. Orang bikin apa? Nyontek. Kita bilang aja punya kita. Dan gitu paling enak nyontek yang seneng-seneng. Gitu kan, orang lain makan yang enak-enak kita pengen gitu kan. Pengen baju yang bagus-bagus. Ini saya juga pakai pakaian Genzi. Itu kan nyontek kan. Nyontek juga. Bagus ya. Karena nggak ada orang mau nyontek yang susah. Nggak ada. Nah inilah yang saya sebut tadi. Jadi kalau digabungkan ini secara integratif, dunia yang mudah menuntut kemudahan, kemudian adanya fasilitas untuk kemudahan, dan adanya kondisi imitasi yang membuat orang itu ingin seperti orang lain. Betul. Ya, muncullah tuntutan-tuntutan yang tidak mudah dia penuhi. Apa yang harus dilakukan? Misalnya begini, untuk seorang Gen Z, ketika tadi antara harapan dengan kenyataan ini gapnya terlalu jauh. Apa yang harus dilakukan itu, Mbak? Saya punya satu resep, namanya pakem resep. Wih, penting nih. Ya, Gen Z, catat nih Gen Z nih. Pakem resep nih. Ya. P-nya itu kita bicara tentang bagaimana pilih dan pilah informasi. Pilih dan pilah. Jadi jangan semua dilihat, jangan semua dibaca, jangan semua dicontek. Betul, ya. Sepakat. Betul ya? A-nya itu aktivitas fisik. Kita harus bergerak. Betul. Daripada sibuk tuh mikirin gimana saya mesti kaya. Iya. Bekerja. Kadang-kadang Kang Asep dengan kita bergerak, olahraga, itu bisa menghasilkan kok. Iya, betul. Ya? Mental kita sehat, fisik kita sehat. Lalu K-nya apa? Komunitas. Ya. Temennya harus yang bagus dong, betul. yang positif dong. Kira-kira kumpul gitu. Sana, kumpul sini, tapi yang produktif. Benar, jangan semua ditemenin. Iya, hanya nongkrong-nongkrong, main game gini. Betul, dan jangan salah, banyak teman-teman itu yang menyalurkan toxic positivity katanya. Wih. Kamu bisa, bisa kok. Belum tentu bisa. Stres dia. Iya, gitu ya. Ditekan gitu ya. E-nya itu adalah eksplorasi. Eksplorasi. Belajar banyak hal. Eksplorasi. Mau mencoba. Mau. Jadi belajar make up. Tadi skincare itu jadi ilmu dan jadi uang. Ilmu, betul. Belajar masak itu bisa jadi uang. Bisa jadi cuan. Ya, M-nya mental check up. Ini jangan lupa Kang Asep. Oh, mental setiap orang harus jadi kunci ya. Oh ya, ada medical check up. Orang berkala kok. Betul, tes betul. Medik, ya, tes medik. Mental harus dicek per 6 bulan atau telatnya setahun lah dicek up berkala. Terutama jika ada situasi dalam hidup kita yang berubah tiba-tiba. Iya. Orang tertentu ya atau dan ada resep respect yourself, self respect. Hargai diri kamu. Hargai diri, cintai. Betul. Kalau kita nggak punya mobil yang seharga itu ya bukan berarti kita nggak mampu. Betul. Kita punya kemampuan di sisi yang lain. Dia sepakat. Kalau kita nggak secakep dia, ya mungkin ada hal lain yang bisa ditonjol. Betul. Ya? Dan terakhir S-nya adalah spiritual. Dan semua agama mengajarkan hal itu. Betul. Tidak peduli agamanya apapun. Betul. Begitu. Keyakinan pada pencipta, keyakinan pada diri sendiri. Iya. Nah Mbak Joyce, tadi soal imitasi. Tentu kan ada medianya nih. Medianya itu ya di era digital ada media sosial. Seberapa jauh sih dampak media sosial ini terhadap kesehatan mental remaja? Sebenarnya kalau kita lihat media sosial atau media apapun gitu ya, itu kan tujuannya positif. Iya, betul. Memberikan informasi dan mengedukasi. Iya. Yang perlu pintar itu adalah orang yang memanfaatkan medianya. Terus saya bilang pilih dan pilah. Pilih dan pilah ya. Jadi kalau kita tahu ini bukan hal yang baik untuk kita, karena jauhi. cocok ya jangan dilihat. Ya, jangan semua dikonsumsi gitu. Iya, gitu ya. Kalau kita hanya pengen calon pasangan hidup kita seperti Pak Bogu misalnya betul gitu ya. Ya kalau nggak ada ya bukan berarti harus seperti itu. Iya, lu namanya hanya ada satu. Hanya satu. Sehari ini aja ada satu. Iya, gitu kira-kira ya. Iya. Nah itu ya. Jadi kalau ada smartphone, yang pintar kan bukan handphonenya. Betul. Yang pintar adalah penggunanya. Penggunanya harus pintar. Sama seperti media sosial. Itu kecanggihan teknologi mengikuti perkembangan zaman. Ya. Kita perlu ikutin perkembangan zaman,
tapi harus dipilih. Ya, ya. Mana yang kita butuhkan, bukan hanya sekedar kita inginkan. Inginkan, karena yang diinginkan beda dengan kebutuhan. Betul, itu. Jadi itu memang kecerdasan dan kematangan. Tadi saya katakan generasi Z ini antara 13 sampai 20-an tahun. Betul. Jadi memang perlu proses untuk menunggu kematangan. Tidak instan. Betul. Tiba-tiba karena orang lain ada yang kaya, pengen langsung instan kaya, kan nggak bisa begitu ya. Itulah pentingnya support system. Itu S terakhir juga. Tuh. Nah, bicara soal support system. Yes. Seberapa penting juga atau seberapa berpengaruh juga support system di lingkungan Gen Z berpengaruh terhadap mereka? Usia remaja, support system itu yang wajib harus ada. Orang tua, guru, pendidik, siapapun yang lebih dewasa dari dia yang bisa memberikan hal-hal positif ya, sebagai support system. Memberikan edukasi supaya mereka tahu apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Iya, ada norma-norma yang ditegakkan begitu ya. Kayak misalnya kalau anak remaja ini sedikit ditantang nih, lu bisa apa? Wah, dia bergejolak nih, dia marah. Wah, tawuran deh gitu ya kan. Nah, ini kan perlu ada support system yang ngasih tahu itu nggak nantang diri kamu loh. Pengajaran seperti ini ada nggak di sekolah-sekolah? Saya yakin pasti ada. Tapi apakah intensitasnya tinggi atau tidak? Siapa yang memberikan pengajaran? Nah, itu juga perlu Kang Asep. Supaya anak-anak itu juga aman dan nyaman. Kalau sifatnya itu instruksional, mereka nolak. Nah, Gen Asta, ternyata kenyamanan ini menurut Mbak Joyce penting untuk Gen Z. Terutama untuk Gen Z yang hari ini sedang mencari jati diri. Maka dari itu kalian harus tetap optimis, kalian harus tetap percaya diri. Bagi kalian yang hari ini merasa relate dengan istilah manusia tikus yang terjadi di Cina, kalian jangan khawatir. Kalian tidak sendiri, karena persoalan kesehatan mental itu adalah hal yang lumrah terjadi. Kalian harus tetap bersuara, kalian jangan diem karena Gen Z yang akan menentukan masa depan Indonesia 2045 menjadi Indonesia emas. Terima kasih Mbak Joyce sudah ngobrol santai dengan kita. Dan untuk Gen Asta, terima kasih sudah menyimak dari Astacom Inspirasi Masa Depan.